Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang struktur, fisiologi, dan peranan alga. Yang pertama, struktur alga. Mikroalga pada umumnya merupakan tumbuhan renik berukuran mikroskopik atau diameter antara 3,30 μm yang termasuk dalam kelas alga dan hidup sebagai koloni maupun sel tunggal di seluruh perairan air tawar maupun air laut. Morfologi alga. Secara morfologi, struktur alga dapat berbentuk bola dan gada maupun kumparan. Selain itu, ada juga yang dapat bergerak dan tidak. Alga mengandung nukleus yang dibatasi oleh membran. Setiap sel mengandung satu atau lebih kloroplas yang dapat berbentuk pita atau seperti cakram sebagaimana yang terdapat pada tumbuhan hijau. Di dalam matriks kloroplas terdapat membran tilakoid yang berisikan klorofil dan pigmen-pigmen pelengkap yang merupakan situs reaksi cahaya pada fotosintesis. Alga juga berkembang biak secara seksual atau aseksual. Reproduksi aseksual berupa pembelahan biner secara sederhana. Reproduksi seksual dapat juga dijumpai di antara alga. Dalam proses ini terdapat konjugasi gamet atau sel seks sehingga menghasilkan zigot. Yang berikut anatomi alga. Secara anatomi, alga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama membran plasma, yang kedua sitoplasma, yang ketiga organel sel. Membran plasma terletak paling luar dan tersusun oleh lipoprotein atau gabungan lipid dan protein. Membran plasma bersifat selektif permeabel, yang berarti hanya dapat dilewati oleh nukleus tertentu saja dan bertanggung jawab dalam transportasi zat dari dalam sel ke lingkungan sel. Alga memiliki dinding di luar membran sel. Yang berikut sitoplasma. Bagian cair di dalam sel disebut dengan sitoplasma. Pada sitoplasma terdapat organel yang mempunyai fungsi tertentu. Organel sel. Di dalam organel sel terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan jalinan saluran dibatasi oleh membran kontinu dengan selubung luar nukleus. Fungsi retikulum endoplasma adalah sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Yang berikut ribosom. Ribosom terdiri dari subunit protein besar dan kecil. Sebagian ribosom melekat sepanjang retikulum endoplasma. Sebagian lain bebas di sitoplasma. Fungsi ribosom adalah sebagai tempat sintesis protein. Yang berikut mitokondria. Mitokondria mempunyai 2 lapis membran. Membran dalam yang berlekuk-lekuk dan disebut krista. Fungsi mitokondria merupakan pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak ATP atau energi. Mitokondria pada alga mempunyai 2 tipe, yaitu yang pertama flat lamellar krista. Yang kedua tubular krista. Yang berikut lisosom. Lisosom adalah penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Yang berikut vakuola kontraktil. Sebagian besar alga berflagella mempunyai 2 vakuola kontraktil pada bagian anterior sel, yaitu diastole atau saluran masuk dan sistole atau saluran pengeluaran.
Fungsinya untuk membuang sisa produk dari sel. Yang berikut badan Golgi. Organel ini melaksanakan fungsi produksi dan sekresi polisakarida. Yang berikut sentrosom. Sentrosom bertindak sebagai benda kutub dalam mitosis dan meiosis. Yang berikut plastida. Plastida merupakan tempat fotosintesis serta jalur biokimia asam amino aromatik, heme, isoprenoid, dan asam lemak. Plastida utama pada alga adalah kloroplas. Kloroplas mengandung sistem membran yang bernama tilakoid, yang sering membentuk tumpukan membran yang disebut grana. Enzim yang mengendalikan fotosintesis terdapat di membran tilakoid dan stroma. Plastida dibedakan menjadi tipe primer dan sekunder. Plastida tipe primer hanya diselubungi oleh 2 lapis membran, sedangkan plastida sekunder dikelilingi oleh 4 atau 3 lapis membran. Plastida sekunder secara fisik tidak terletak di sitoplasma, sebagaimana plastida primer, tetapi terletak di lumen sistem endomembran. Yang berikut mikrotubulus. Mikrotubulus berbentuk benang silindris, kaku, berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. Contohnya organel ini di antara lain benang-benang gelembung pembelahan. Selain itu, mikrotubulus berguna dalam pembentukan sentriol, flagel, dan silia. Yang berikut stigma atau bintik mata. Stigma merupakan area sitoplasma dengan konsentrasi pigmen tinggi atau biasanya karoten. Stigma terdapat di dekat pangkal flagela. Stimulasi stigma oleh cahaya akan menstimulasi flagela pula, sehingga terjadi gerakan mendekati sumber cahaya. Yang berikut inti sel atau nukleus. Nukleus mengandung bahan genetik sel dan dikelilingi oleh membran ganda. Nukleus terdiri dari selaput inti atau karioteka, nukleolus, kromosom, dan bahan pendukung atau kariolimpa. Yang berikut fisiologi alga atau ganggang. Alga adalah mikroorganisme aerobik fotosintetik yang dijumpai di mana saja yang tersedia cukup cahaya, kelembapan, dan nutrien sederhana yang memperpanjang hidupnya. Pertumbuhan alga berlangsung cepat di air yang diam dengan beraturan dengan bantuan sinar matahari. Fosfat dan nitrat dalam air dapat mendukung pertumbuhan alga. Beberapa spesies alga hidup pada salju dan es di daerah-daerah kutub dan puncak-puncak gunung. Beberapa ganggang hidup dan sumber air panas dan suhu setinggi 70 derajat Celcius. Alga mempunyai 3 macam pigmen fotosintetik, yaitu klorofil, karotenoid, dan phycobilin, atau ketiganya terdapat dalam kloroplas. Sebagai hasil fotosintetiknya, alga menyimpan berbagai produk makanan cadangan sebagai granul atau globul dalam sel-selnya. Ganggang hijau menyimpan pati seperti yang terdapat pada tumbuhan. Alga lain dapat menyimpan macam-macam karbohidrat. Beberapa alga menyimpan minyak atau lemak. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.